Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya pemirsa Afriko Zuri dalam program acara Berendok. Dan sore hari ini kita masih membahas tema pers dan juga pemilu. Nah, kalau kita bicara soal pers, tadi kita membahas gitu ya bagaimana penyebaran informasi dan juga bagaimana pengawasan dari Bawaslu juga. Nah, sebetulnya kalau kita melihat saat ini untuk informasi-informasi yang menyebar khususnya apa sih sebetulnya tantangan gitu ya dari Bawaslu sendiri sebenarnya menjadi hambatan dengan informasi yang semakin cepat menyebar gitu ya dengan penanganan dan juga pendalaman gitu ya. Pendalaman informasi yang didapatkan oleh Bawaslu. Ya sebenarnya kita kalau di Bawaslu ini kan penguatan kami ini kan bersama perlunya itu penguatan kelembagaan dan hubungan antar lembaga termasuk ke teman-teman PWI. Jadi kadang orang itu banyak bertanya, Bawaslu ini kegiatannya mengapa sering melibatkan media? Yang paling intens itu dalam kegiatan mengisi materi itu teman-teman media yang banyak dilibatkan. Karena memang tadi sebenarnya tema hari ini TVRI udah bagus itu temanya adalah pengawasan pers dan pemilu. Itu adalah salah satu sebenarnya yang memang harus dikolaborasikan. Nah, ini juga harus tertib. Tadi tapi Bung Marsa udah nyebutkan sebenarnya regulasi untuk media teman-teman media itu udah selain yang media medsos tadi ya. Tapi kalau media maksudnya berbentuk pemberitaan itu tadi sudah ada mekanismenya. Nah, mudah-mudahan Bawaslu itu nanti akan terkoordinasi. Kita tidak karena Bawaslu tidak juga kami ini hanya merekomendasikan tapi tidak punya kewenangan merekomendasikan tapi tidak punya kewenangan mengadili. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi ketika seandainya ada diduga satu media ini tidak berimbang beritanya dan informasi hanya berpihak kepada salah paslon atau salah satu partai, itu Bawaslu berkoordinasi. Nah, terhadap media memberikan eksekusi terhadap media ini sesuai dengan mekanisme regulasi. Tapi Bawaslu hanya merekomendasikan. Nanti mungkin Bawaslu akan dipanggil sebagai pihak terkait di mana Bawaslu dapat data ini. Kita jelaskan bahwa ini ada temuan atau informasi atau ada laporan. Karena ada dua mekanisme di Bawaslu itu. Satu laporan, orang datang melapor ke Bawaslu, yang kedua temuan. Jadi yang temuan ini hasil pengawasan kita. Nah, pengawasan temuan ini bisa dari informasi. Misalnya ada teman-teman misalnya Pak Marsal nelpon. Ini Bawaslu tadi ada, saya duga tadi informasinya di RT itu ada money politik. Nah, itulah namanya informasi. Nah, Bawaslu langsung terkoordinasi ke kota, kalau di kota langsung Panwascam, Standar Panwasden harus bergerak, dilihat ada nggak itu datanya. Dan kami itu pernah pontang-panting itu, ada informasi sini kita datang ke sini, rupanya bukan naik. Tapi bagi Bawaslu memang itu pekerjaannya. Nah, selain kalau itu agak mengarah ke pidana, karena kita ada Gakumdu, kita koordinasi cepat dengan Reskrimnya Polda atau Polres. Kalau di kota itu ke Polresta, kalau Bawaslu provinsi itu ke Polda. Kita koordinasikan, Pak, tadi kita dapat informasi. Coba, nah, fungsi intelijen mereka juga bergerak. Dan ini kalau skalanya besar itu sampai melibatkan teman-teman sana di beberapa badan-badan intelijen juga Bawaslu. Nah, ini yang sebenarnya yang sedang kita bangun, bagaimana mendeteksi dini. Nah, alhamdulillah hari ini kan artinya memang informasi yang didapat ini selain dari laporan dan juga ada memang hasil dari temuan juga gitu dari Bawaslu sendiri. Tapi gini yang di depan kan itu pencegahan sebenarnya. Dan pencegahan maksud saya seperti teman-teman PWI kemudian badan intelijen semua sekarang kita mendorong pencegahan. Hari ini kan juga pencegahan kan. Kalau dari PWI juga kita melihat dari mungkin temuan-temuan juga ada kasus-kasus mungkin informasi yang menyebar ini informasi yang mungkin tidak benar. Apakah mungkin dari PWI sendiri langsung menanggapi seperti apa tindakan-tindakan yang dilakukan gitu? Yang terpenting itu ya seperti yang disampaikan tadi bahwasanya kita melihat sebuah penyelenggaraan pemilu untuk menentukan pemimpin masa depan itu kan. Itu yang terpenting itu kami dari sisi persnya itu menyampaikan informasi, artinya informasi yang memang betul-betul valid, yang betul-betul dibutuhkan untuk
mencari sosok pemimpin ke depan. Artinya itu yang harus dikedepankan. Termasuk juga dari sisi Bawaslu, dari sisi KPU-nya. Artinya ketika misalnya tahapannya sedang berlangsung pendaftaran ini, saat ini kan sedang pendaftaran. Artinya tahapan-tahapan mekanisme pendaftaran itu yang harus didudukkan di relnya gitu kan. Nah, itu juga yang harus disampaikan ke publik gitu kan. Nah, informasi-informasi yang beginilah yang harus artinya disampaikan ke publik sehingga memberikan edukasi kepada mereka, termasuk juga misalnya identitas ataupun misalnya dari seorang kandidat, tanggapan masyarakat, apanya, misalnya pendidikannya apa, itu harus clear semua, harus tahu, harus ibaratnya itu disampaikan sesuai yang ada pada sosok kandidat itu, sehingga ketika misalnya dia sudah tahu informasinya, oh misalnya seperti tadi ada yang misalnya terlibat pidana, oh ini pernah pidana, nah nanti pada akhirnya kan masyarakat sendiri yang menentukan pilihan. Nah ketika misalnya itu ada yang tersumbat, informasi itu nggak disampaikan, ada tertutupi, nah itu nanti artinya itu yang akan bahaya, artinya dengan ketidaktahuan masyarakat, dengan misalnya polesan, apalagi gini. Saat ini soal media ini terkadang calon sendiri dia bikin media. Ketika dia misalnya bermaksud ini, ya itu tadi untuk memuluskan langkah dia gitu. Dan secara nasional juga, para politikus di tingkat nasional juga punya media. Nah ini yang nggak bisa kita hindari gitu kan. Nah artinya itu tadi. Nah tapi dikembalikan ke fungsi pers, artinya kita harus mengacu ke undang-undang, mengacu ke kode etik, gitu kan? Ya itu tadi fungsi pers untuk menyampaikan informasi yang valid, yang akurat, yang betul-betul ya informasi yang baik. Gitu, kan? Artinya kalau kita melihat memang udah fungsi dari pers ini sendiri untuk tidak menutup-nutupi informasi yang diberikan. Tapi ini juga menarik, justru apa ya dari calon sendiri justru memunculkan media sendiri. Itu tadi. Ini langkah-langkah, ya itu juga nggak salah. Akan kita lanjutkan kembali, ini pembahasan yang menarik Pak. Nanti kita akan lanjutkan, kita break sejenak. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam pembahasan yang sama terkait dengan pers dan pemilu dan semakin menarik di penghujung acara kita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Perendo.